Ilmu itu hidup, energi itu hidup. Energi itu yang akan menuntun. Bukan secara ngayal atau ngimpi, tidak. Kita dalam kesadaran penuh. Takdirlah yang nuntun. Tetap akan tersambung, terhubung erat dengan spiritual. Cuma kita tidak menonjolkan spiritnya, menonjolkan talenta dalam pengobatan. Ya termasuk obat-obatan mandiri sendiri. Paranormal dengan spiritual itu bedanya apa? Ya sama aja. Itu kan jalan. Oh. Ya kita spiritual loh, kehidupan mau jadi paranormal atau tidak, kan itu. Kan tergantung. Tapi biasanya sebutan paranormal kan masyarakat yang menilai. Yang menyebut ya masyarakat. Masyarakat tahu ya karena talenta. Jatuhnya kan itu. Ya mboh, kalau zaman sekarang kan sudah berevolusi. Ya mboh sih. Ini karena talenta atau karena apalah jatuhnya. Oh ini Bobo, saya sedikit pengen tahu cerita dari Bobo Hendro gitu. Perjalanan spiritual Bobo Hendro itu seperti apa dari dulu sampai sekarang? Ya dulu pelajarannya harus melewati hinaan, cacian, makian, ya fitnahan lah yang terus berulang. Tiap ulangan itu tingkatan kita makin naik, pengetahuannya makin naik. Itu pengalaman hidup aku ya pahit lah jatuhnya. Sampai terbentuknya padepokan ya karena kemauan alam sendiri, bukan karena kemauan aku sendiri. Kalau kemauan aku ya jadi manusia biasa, tapi alam seringkali menuntun dan menjebak. Mau tidak mau kita harus, tadinya mau kita kubur ilmu itu gara-gara ada kejadian di keluarga yang akhirnya mau tidak mau kita aktifkan kembali. Apa yang kita ucap selalu diuji, jatuhnya itu. Usia berapa Bobo mulai belajar spiritual? Kalau pertabipannya itu dari kecil lah. Intinya tuh kayak tangan gerak sendiri lah. Justru kita dilatih sama tangan. Kayak tentang ramuan ya tangan sendiri. Cuma pikiran kita ke orang yang mau diobatin. Nanti tangan yang akan mencari sendiri. Kayak ada getaran, entah di daun apalah. Biasanya tangan nuntun, ngarahin sendiri. Nah dari situlah kita belajar. Lambat laun. Tanpa guru, kecuali guru SD sama SMP ya punya. Tapi kalau tabib, spiritual, ndak ada, itu garis keturunan jatuhnya. Kayak pertabipan garis keturunan dari bapak, spiritual garis keturunan dari ibu Jombang. Kalau dari bapak kan masih ada suku Dayak sama Jogja. Kalau ibu ya tersambungnya malah ke Madura sana, Bani Isbat. Nah, kita mengetahui jati diri ilmu ya di situ, dari perjalanan hidup. Jadi ilmu itu hidup, energi itu hidup. Energi itu yang akan menuntun. Bukan secara ngayal atau ngimpi, tidak. Kita dalam kesadaran penuh. Takdirlah yang nuntun. Kita tolak kayak apapun, nanti dia akan berputar, menjebak kita sendiri. Akhirnya mau tidak mau menuju jalurnya dikembalikan. Yang tadi kita tolak, nggak mau. Karena kita tidak ambisi, sampai detik sekarang pun kita tidak ambisi. Sekalipun padepokan kita banyak, tetap kita tidak ambisi, bukan duniawi yang kita ubar.
sejahterakan dulu ya anggotamu sebelum kamu mensejahterakan yang lain. Jatuhnya kan itu. Tapi kebanyakan zaman sekarang kan sebuah organisasi atau padepokan memeras anggotanya. Kalau kita enggak, kebalikan. Karena kita punya produk, mereka jual ya tentu menghasilkan. Kita tetap mendidik mereka tuh spiritual atau yang gampang disebut perdukunan. Itu bukan tujuan kita. Apa tujuan itu? Tujuan kita pertabipan yang ditonjolkan. Tapi bukan perdukunan. Bukan. Kita identik lebih terkenalnya dengan talenta, keahlian, pengobatan. Justru hal yang spiritual kita tidak anggap. Karena itu hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Karena hal yang tersulit yaitu pertabipan. Tapi disitulah talenta yang membuat jalan kita mudah. Jatuhnya itulah. Karena kalau perdukunan sudah banyak saingannya. Tapi kalau pertabipan jarang. Mereka mengotak-ngotakan, pasti dikotak-kotakin tuh. Kayak terapi, urut atau apa itu kan dikotak-kotakan masing-masing. Kalau kita kan jadi satu kesatuan. Di situ dilatih tentang apa tusuk jarum atau bekam atau yang lagi viral ini kereta abal-abal lah. Mudah buat kita untuk seperti itu. Bukan hal yang sulit. Yang sulit ngobatin penyakit komplikasi yang kelas parah. Pernah nggak mengobati orang yang seperti itu? Keseringan. Ya kayak kita dikerjain murid, nemu yang parah-parah baru dikasih ke kita, minta bantuan. Terusnya penyakit apa kok? Komplikasi biasanya. Ya keseringan yang kita hadapi ya lambung kronis, kencing manis, ya campur aduk. Jadi satu kesatuan. Yang udah diambang sakaratul maut, tapi mendekati lah. Kalau diambang kita ndak berani. Karena setiap diambang sakaratul maut itu selalu ada tanda. Itu berarti udah mendekati penjemputan. Kita paham rahasia itu. Kita berusaha seperti apapun, cuma mundurin penjemputan toh. Paling mundur ya 2 minggu, seminggu. Sepintar apapun kita, ndak bisa belokkan takdir. Kayak kalau yang sudah ditakdirkan, dijemput. Kelihatan Bu ya, ada orang misalnya pasien yang udah parah, sudah mendekati mau itu kelihatan. Kalau secara spiritual, ada lingkaran di atas kepalanya. Kalau secara fisik, itu dari ujung kaki udah dinginnya seperti es. Kita cek, kita raba, mana yang masih hangat. Berarti pembekuan itu baru sampai misalkan dengkul. Kalau udah kayak gitu tuh, di sini hangat, di sini dingin seperti es, sudah mendekati. Tinggal dia cekukan atau dia tidur, kebablasan. Pengalaman kita seperti itu. Kita tahu kok, mana yang orang yang mendekati itu tahu. Paling kita hanya mengingatkan, tapi biasanya keseringan ya ngeyel kalau pihak luar. Kalau pihak keluarga murid-murid enggak, beda. Obatnya kayak apa? Ya obatnya pasrah kalau sudah kayak gitu. Gini loh, setiap bobo kan sering obati orang-orang sakit ya. Obatnya itu bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri, kayak kita membangkitkan Nusantara kembali yang sudah mulai punah. Kayak dunia herbal kita aktifkan.
ya semua diaktifkan lah, jatuhnya itu. Ya ujung-ujungnya penemuan. Padahal bukan penemuan. Kita diberitahu di alam sana, belajar di sana, di alam manusia, ya kita wujudin dengan obat-obatan yang sama. Ya, karena kita tidak tahu, masih bodoh kalau hal-hal itu kan dunia-dunia profesor. Ya pada faktanya di alam gaib kita wujudkan, tetap kita uji riset prakteknya ke pertanian. Untung kita punya murid banyak, jatuhnya kita uji coba di murid yang bertani, ya mereka uji risetnya di situ, yang peternak, hasilnya bagaimana, sesuai standar tidak dengan umumnya. Biasanya kita standarnya umumnya. Tetaplah yang namanya produk Nusantara ya harus murni. Kalau tidak murni ya bukan produk Nusantara. Produk duniawi, namanya nyari keuntungan belaka. Keuntungan yang besar. Modal kecil untung besar. Tiap hari nih produk jamu. Ya murid kita banyak, otomatis produk kita lari ke murid. Mereka kan buka praktek, ya otomatis mereka pesannya yaitu seputar murid toh. Tidak dijual umum. Biasanya murid yang jual umum, biasanya ke pasien. Itu intinya. Oke, sambung Bobo. Ya, Terima kasih. ya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang Amin. melihat video ini, Bobo. Insya Allah, insya Allah. Rahayu, Bobo. Rahayu.